Kenapa? Sudah nampak. Sudah Sudah nampak nampak, ya? Dok. Suara saya juga sudah jelas ya? Jelas, jelas, Dok. Ya, oke. Nah, malam ini semoga semua enggak capek ya, karena kan ini hari Senin ya. Tapi ini Senin pertama dan ini kuliahan yang pertama ya, atau kalian sudah kuliah sepanjang minggu ini? Sudah kuliah belum? Atau ini Baru kuliah pulang dari pertama? Surabaya kan, Dok, Habis praktek. praktikum, Dok. Oh, sudah ya. Berarti startnya udah kemarin-kemarin ya. Ya, oke, materi yang malam ini adalah materi miofasia. Boleh angkat tangan siapa yang sudah pernah melakukan miofasia? Siapa aja? Atau chat, isi chatnya. Siapa yang sudah? Saya belum, Dok. Nggak ada yang jawab ini. Di chat berarti belum ada atau malu-malu menjawab ini. Padahal yang intensif mestinya sudah pada mahir ya. Materi hari ini saya akan bagi menjadi 3, yaitu meridian otot, kemudian meridian miofasia, yang terakhir itu kita bagaimana treating pain dengan miofasia teknik. Ya. Jadi ada 3 besar nanti yang kita bicarakan. Mengapa kita memberikan ini pada mahasiswa, pada miofasia akupunktur? Karena kita tahu bahwa miofasia akupunktur itu seringkali kita gunakan untuk kasus-kasus nyeri. Di mana kasus nyeri itu paling banyak yang ada di klinik, yang ada di tempat praktek. Ya, Aristoteles pernah mengatakan bahwa the aim of the wise is not to secure pleasure but to avoid pain. Jadi orang-orang yang sudah berumur, yang bijaksana itu biasanya tidak hanya cari kenyamanan saja, tapi kita juga menghindari konflik, menghindari nyeri, menghindari sesuatu yang menyakitkan, kayak gitu ya. Jadi ada nggak di antara kita yang oh aku nggak apa-apa, nyeri-nyeri dikit nggak apa-apa, gitu. Gigiku sakit-sakit dikit nggak apa-apa. Sekarang yang ada di sini ini ada rasa nyeri atau enggak di tubuhnya, sekalipun sedikit, Ada. ada nggak? Ada, Dok. Ada ya, berapa orang? Elvi, Bu Elvi, ya. Mbak Ya, Elvi atau Bu Elvi ini saya saya Dok. lihatnya. Mbak Sama Elvi. Pak Eko, Saya dok, ya, dengan Ilan. Saya maaf ya, saya nggak lihat gambarnya, saya nggak tahu ini Ibu, Bapak, atau Mbak ya. Oke, ada yang nggak rasa nyeri sama sekali, badannya nyaman sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sama sekali tidak nyeri, tidak ada nyeri sama sekali. Nah, itu enak banget ya. Pengen nggak teman-teman tadi yang jawab ada nyeri itu, kepingin rasa nyerinya itu hilang? Mau Baik. nggak? Mau, Dok. Oh, Dok. Mau, Dok. Mau banget. Kalau rasanya saya sekarang ini, saya beruntung sekali saya nggak ada rasa nyeri. Ya, jadi dari Iya, ujung Dok. rambut sampai ujung kaki nggak ada rasa nyeri. Nah, teknik ini kita bisa gunakan untuk bantu pasien untuk menghilangkan nyeri. Nah, kenapa penting? Karena selain dia kasusnya paling banyak di tahun 2050 ya, kalau nggak salah, secara statistik itu nanti jumlah orang tua itu akan menduduki peringkat paling tinggi. Nah, kira-kira dihitung dah, umurnya kita sekarang berapa? Kalian umur berapa tahun 2050? Usianya berapa kalian? Di tahun itu kira-kira umur berapa? saya 65 dok. Kenapa? Kalau saya 65 tahun dok di Di 2000. tahun itu ya. Kalau masih praktek berarti nanti pasiennya akan banyak sekali ya yang pain-pain ya. Ternyata secara penelitian diteliti tambah usia dengan pertambahan usia ya kemungkinan terjadi nyeri itu semakin tinggi juga gitu. Mengingat yang paling umum sekarang adalah osteoartritis misalnya ya, terus kekakuan pada sendi itu merupakan rasa tidak nyaman ya, sekalipun mungkin tidak
pain belum dianggap sebagai nyeri, tapi itu sebuah ketidaknyamanan. Ya, kalau bisa sih balik seperti dulu, nyaman semua, tulang-tulangnya, sendi-sendinya, ototnya, bahkan matanya mungkin, atau lehernya, tengkuknya, dan lain sebagainya, lututnya, gitu ya. Nah, sebetulnya belajar miofasia itu tidak serumit kita belajar meridian. Kalau kita belajar meridian nih, kita harus lihat semua titik-titik, kemudian perjalanan meridian dulu ya. Awal-awal kita belajar perjalanan meridian, ada berapa banyak meridian tuh? Ada 12, yang yang yin, terus titik-titiknya, belum namanya, belum nomornya. Kita bahkan mungkin ada nggak di sini hafal luar kepala semua titik yang ada? Ada berapa titik ini? 300 sekian kalau nggak Belum, salah. Itu belum titik yang tambahan ya. belum, belum hafal, Dok. Belum hafal ya, nggak apa-apa. Nggak perlu dihafal. Nanti kan dengan berjalannya kita praktek, lama-lama dia hafal. Ya, tapi paling nggak kita tahu area-area yang berbahaya agar kita nggak mencelakakan pasien ya. Itu penting. Jadi area-area yang precaution itu harus hafal. Karena kita tujuannya kan menolong pasien, bukan mencelakai pasien ya. Jadi itu krusial banget dan itu harus tahu, harus ngerti lokasinya dan kenapa tidak boleh dilakukan ini dan tidak boleh dilakukan itu, kenapa harus begini, harus begitu. Nah, itu harus tahu alasannya kenapa. Ya, karena yang kita hadapi bukan barang, tapi dia manusia. Jadi kita harus pastikan tindakan yang kita lakukan itu tidak membawa kerugian ya, karena dia datang ke kita itu karena percaya sama kita, dia ingin mengharapkan adanya perbaikan atau kesembuhan dari gejala atau penyakitnya ya. Nah, kalau kita mau sedikit mundur ke belakang nih sebelum kita mau masuk ke muskuloskeletal atau miofasia akupunktur ya, kita buka di historinya dulu. Di Huang Tinei-Ching ya, di Han Dinasti, itu kita banyak sekali belajar akupuntur itu sebetulnya dari sini. Jadi banyak filosofi-filosofi yang dibahas. Kemudian kalau misalnya Su Wen, jadi Huang Tinei-Ching itu sebetulnya sebuah buku yang diterbitkan, bukan diterbitkan ya, tidak ada penerbit, yang ditulis ya di zaman dinasti Han ya. Saat itu ditulis, nah ada dua buku yaitu Su Wen dan Ling Su. Nah, Su Wen itu artinya basic question. Nah, Ling Su isinya adalah spiritual pivot. Nah, di Su Wen itu banyak bicara tentang basic-basic teori dan metode-metode menegakkan diagnosa. Kalau di Su Wen, jadi kayak yin yang, 5 unsur, yang teori dasar itu banyak di Su Wen. Sedangkan di Ling Su, spiritual pivot, nah ini banyak membahas tentang filosofi, spiritual, dan akupunktur treatmentnya itu bagaimana. Itu banyak sekali di Ling Su. Nah, kalau kita membahas ini, miofasia itu secara medis ya, kita sebutnya sebagai miofasia akupunktur. Tapi sebetulnya di dalam akupuntur sendiri itu sudah mengenal apa yang namanya Qingluo dan Qingqin. Ada yang tahu ya di sini Qingluo itu apa? Ada yang tahu? Kalau Qingluo ini artinya meridian ya. Jadi kalau Qingqin ini ada tertulis di chapter keduanya dari buku keduanya yaitu di Lingsu. Nah, Qingqin ini artinya meridian otot. Jadi selain kita melakukan akupuntur di area meridian yaitu Qingluo, kita juga melakukan akupuntur di area Qingqin atau kita sebutnya sebagai meridian otot. Nah, kalau terminologi akupuntur yang dasar itu kita pakai ya, kita sering yang tadi kita membahas tentang meridian dan akupunktur network. Jadi kalau kita nusuk ke sini, di mana organnya, meridiannya ini, titiknya ini.
cara bekerjanya ini. Nanti kalau nyeri atau sakit, yang ditusuk adalah titik ini lebih dulu, yang ini berikutnya misalnya, atau tusuknya ini dengan ini misalnya begitu ya. Kemudian kita juga mengenal mengenai terminologi akupunktur, mengenai homeostasis konsep. Jadi gimana kita menyeimbangkan kondisi dari tubuh pasien sehingga penyakitnya menjadi sembuh atau dia tetap sehat misalnya, atau holistic model pada five element. Bagaimana satu organ bisa menyebabkan keluhan ada di organ yang lain. Cara menyembuhkannya kita harus balance antara yang menghidupi dan yang membatasi. Mana yang disupport atau yang harus dikurangi. Mana yang harus direduksi, mana yang harus ditonify. Sehingga terjadi holistic model di dalam tubuh kita. Nah, kalau dalam akupunktur yang kita kenal adalah kita nusuk nih, nusuk di area-area ini nih. Pilih titik, misalnya kita mau tusuk di LU7 atau LU6 misalnya, atau LU5 yang paling sering ya kita pakai. Kita tusuk di situ, tujuannya mau kemana? Ada yang tahu nggak LU5 biasanya tujuannya kemana nih? Kalau kita nusuk LU5. Ada yang tahu nggak? Nusuknya kemana? Arahnya kemana? Organnya ini kemana kalau LU5? Halo? Paru, Dok. Ya paru. Ya, sama? Kalau kita nusuk di sini, ini meridiannya memang paru. Nusuk ke sini, kadang-kadang kita tujuannya kemana? Pinggang. Ya? Tadi ada yang jawab? Siapa? Kemana? Oh, paru, Dok. Ya, selain paru, Lutut, Dok. Wali Pras yang langsung berikan back pass lagi ke solusi pemirsa. selain paru, Lutut ya, Dok. bukan. Ini tangan, bukan lutut. Paru berhubungan luar dalam dengan Usus besar. ya. Berarti tujuannya kemana? Selain ke paru, bisa juga ke usus besar. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk konstipasi. Misalnya. Jadi kita tusuk ini, tujuannya untuk kemana? Tusuk ini, tujuannya untuk kemana? Begitu ya. Jadi akupunktur ini titik-titiknya ini menuju ke organ tertentu. Tuh. Nah, secara spesifik, stimulasi yang kita lakukan dengan jarum itu, nih ya, kalau kita stimulasi area titik akupuntur itu, apa yang terjadi, apa yang kita pengaruhi, gitu ya. Jadi kita bisa mempengaruhi organ, kita juga bisa mempengaruhi otot melalui titik akupuntur ini, melalui perjalanan dari reflex arch. Jadi ada homeostatic aku reflex points, kemudian ada symptomatic aku reflex points, dan juga ada paravertebra aku reflex point. Jadi dari sini ditusuk masuk ke area paravertebra. Dari sini ditusuk ada terjadi homeostasis dari ion channel maupun dari reseptor. Dari sini ditusuk dia langsung ke pusat untuk turun lagi ke area yang perlu diperbaiki. Kalau ini kebetulan adalah injury di spine. Atau ini langsung ke area otak karena ada gangguan di sana. Ya, jadi inilah stimulasi yang biasanya kita pakai nih untuk melakukan tindakan akupuntur sehingga pasiennya menjadi sembuh. Nah, untuk konteks meridian bagaimana? Terminologinya sama, pola pendekatan dan bahasanya saja yang berbeda. Kalau di dalam dunia akupuntur kita menyebutnya sebagai Ji, alur energi, atau
energi ya kita sebutnya. Kalau secara biofisika kita menyebutnya sebagai sel dan kelistrikannya. Ada loncatan-loncatan elektron dalam setiap dinding sel. Ya, sehingga jadi komunikasi antar sel. Ada transfer G yang kita lihat itu ya. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran, miofasia atau gerakan. Jadi kita bisa lihat nanti pada miofasia akupunktur itu kita ada twitching. Mungkin ada spasm sebelumnya yang kita lakukan tindakan akupuntur menjadi twitching, jadi ada gerakan. Atau biomolekuler. Nah, meridian otot ini apa? Meridian otot ini berjalannya mengikuti jalur meridian. Nah, dia juga mempunyai jalur konvergen maupun jalur kolateral. Jadi sama ya dengan meridian pada umumnya, tapi dia tidak berhubung dengan otot. Ya, nanti kita lihat ya. Dia berhubung dengan siapa? Nah, sekarang yang kita bahas, tadi kita sudah bahas ya mengenai ini, yang sesi 1, meridian otot itu apa. Nah, berikutnya adalah meridian otot ini adalah cincin yang disebut di Lingsu. Ya, di buku Huang Tine Ching, di sana disebutkan meridian otot. Nah, kita sekarang belajar tentang meridian miofasia. Apa sih meridian miofasia itu? Nah, kita tahu ya, kalau kita pernah makan daging empal nggak? Pernah nggak makan empal goreng? Pernah, Dok. Pernah, Dok. Ketemu putih-putih seperti ini nggak? Iya. Kita sobek, Dok. Iya, Dok. ya, Antar serat. lembar serat dagingnya waktu kita tarik, mungkin dia terlalu lebar ya, kita nggak bisa masukkan ke dalam mulut, jadi kita tarik gitunya, dia ada serat-serat. Nah, ini adalah namanya fasia. Dulu kita nggak nganggap fasia ini sesuatu hal yang penting, dia ada, tapi kita menganggapnya fasia ini ya dia ada, memang ada aja. Dia tujuannya untuk membungkus otot supaya ototnya itu rapi. Kayak kita punya barang banyak atau kita punya kabel banyak, kabel ini, kabel ini, kabel ini. Biasanya kita ada pembungkus kabel kan supaya rapi. Kabelnya nggak kemana-mana. Jadi ini sama juga, otot itu kan seratnya banyak. Dia jadi ada pembungkusnya supaya rapi. Oh ini satu lembar. Oh ini satu lembar. Ibu-ibu pasti paham ya. Kalau kita lihat ya, kalau yang pernah belajar anatomi, kan satu otot itu ada bungkusnya sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin seratnya tercampur-campur gitu, nggak. Dia punya selongsong sendiri gitu ya. Dulu kita tahunya bahwa fasia ini ya cuma fasia aja. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata fasia ini berfungsi banyak hal. Jadi dia ini tidak hanya sebagai pembungkus otot, tapi dia juga sebagai bionetwork. Kalau zaman sekarang itu kayak internetnya tubuh gitu ya. Jadi jalur komunikasinya itu bisa terjadi lewat si fasia ini gitu ya. Jadi kalau dulu hanya supaya tubuh ini rapi, ototnya terbungkus satu-satu, terus dia bisa berdiri tegak, itu juga bantuan dari fasia tadi. Tapi secara penelitian ternyata dia ini juga melakukan komunikasi. Jadi kalau kita melakukan akupuntur rangsangan stimulasi di sini, akan terjadi perubahan-perubahan di sini. Ada perubahan-perubahan elektron, chemical neuromodulasi yang ada di sini, kalsium juga terjadi loncatan, keluar masuk dari ion channel, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi, kita mau kemana? Kita mau kasih komunikasi apa? Sembuhkan organ ini. Oh, aku mau stimulasi tonify ke organ A ya, tolong ya antar aku ke sana. Misalnya kayak gitu. Jadi meridian miofasia ini sebagai selain integrity atau tensigrity untuk supaya badan kita itu bisa berdiri tegak. Bayangin kalau ototnya cuman gini, nggak dibungkus, nggak ditegakkan, ditempelkan di otot, dia nggak mungkin tegak badannya. Ya, jadi meridian miofasia itu ada berapa? Ada banyak, di depan, di belakang, di area belakang tubuh.
Nah, ini kebetulan yang di belakang sampai ke telapak kaki. Nah, uniknya, ya ini hebatnya akupuntur ya. Yang dinamakan myofasia meridian di bagian backline, ini loh jalurnya itu sama dengan bladder meridian. Loh ya sama ya. Kita lihat sama ya perjalanannya. Sedangkan yang di lateral line ini sama dengan meridian apa? Yang di lateral line. Gallbladder. Bladder ya. Gallbladder ya. Lihat ya, sama ya. Hebat ya. Dia 2000 tahun tapi dia bisa, ini diterbitkan oleh Myers. Myers membuat gambar gitu, tapi ternyata setelah diteliti loh, gambarnya Myers ini loh sama dengan gambarnya meridian gitu. Nah, ini ya, yang di anterior line ini malah mirip dengan stomach meridian. Jadi semua yang dia gambar itu sama dengan meridian, akupunktur meridian. Dia juga pakai istilah meridian ya, si Myers ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa di dalam akupuntur nih, kita mengenal adanya cincin atau kita sebut sebagai muscle meridian. Ya, kemudian kita tahu bahwa di dalam dunia medis, kita juga mengenal mengenai fascia, yang ternyata dia juga mempunyai fungsi untuk bionetwork, di mana kita sebutnya sebagai myofasia meridian. Nah, apa hubungannya nih yang kita pelajari hari ini myofasia akupunktur dan pain? Ya, ingat akupunktur itu to promote, menstimulasi untuk merilis anti-inflamatori, juga untuk rilis analgesia substance supaya pasiennya tidak nyeri, misalnya golongan cannabinoids. Jadi kita ini bisa loh memproduksi morfin, yaitu opioid, dopamin, peptide, adenosin, bisa agar tubuhnya menjadi rileks, nyaman, ngantuk, gitu ya, atau nyerinya hilang. Sering enggak kalau di akupuntur tiba-tiba kok ngantuk ya habis di akupuntur? Rasanya kok lebih nyaman ya, tidurnya lebih pulas ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, akupuntur juga bisa melakukan inhibisi. Jadi dia menghambat. Apa yang dia hambat? Inflammatory factor yang membuat tubuh mengalami inflamatori, atau bisa juga sebelum terjadi inflamasi, pro-inflamatori pun dia blok. Misalnya seperti histamin supaya pasiennya tidak alergi, untuk growth factor, CGRP, TRV1. Nah, ini dia bisa blok. Tujuannya apa? Untuk inhibisi dan promote ini tujuannya adalah untuk analgesia efek. Terutama untuk pasien-pasien yang gangguannya nyeri. Nah, sekarang kita beralih ke otot. Ini menurut Ho di tahun 2000 kalau nggak salah ini. Nah, kenapa bisa terjadi kekakuan pada otot? Nah, ini ya, saya pindah ke bawah. Otot yang tegang itu karena terjadi ada kontraktil, ada kontraksi otot, ada juga ada perubahan-perubahan struktur. Perubahan struktur apa? Perubahan struktur pada filamen-filamennya, atau bisa juga perubahan struktur-struktur yang lain. Bisa karena mitokondrianya, bisa juga liposomnya. Efeknya apa kalau ini terjadi kelelahan pada otot? Jarem orang bilangnya. Soreness ini jarem apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya soreness? Pegal ya, pegal gitu ya. Soreness, kekakuan gitu ya. Kemudian decline. Coba ya kita genggam gini 1 jam.
Kira-kira lemes nggak tangannya? Lemah Lemas. kan? Iya. Ya, karena dia sudah powernya full, terus dia sudah over. Jadi sudah melampaui batas kapasitasnya. Akhirnya decline. Ya, jadi nanti dilihat kalau misalnya ada pain, itu bisa juga terjadi decline kondisinya, bukan spasm. Ya, nah trigger point itu adalah skeletal muscle injury karena strenuous muscle work. Jadi muscle yang dipakai secara tanda kutip overuse ya maksudnya. Jadi bisa terjadi gejalanya kekakuan, bisa kelemahan, bisa juga pegal-pegal otot ya. Misalnya yang pegalnya di daerah bahu. Ya kalau pegalnya 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Ada pasien yang pegalnya ini sudah bertahun-tahun ya. Jadi dikasih balsem, dikasih koyo, dikasih obat, di visio, di macam-macam, tapi masih tetap dia balik lagi soreness lagi. Penyebabnya bisa juga terjadi karena physical overload. Ada beberapa orang yang harus kerja di depan komputer secara berjam-jam, overwork, kecapean, terus kemudian immobility. Jadi kerjanya di depan komputer selama berjam-jam tanpa berpindah posisi untuk waktu yang lama. Ya, ini paparan dari Travel dan Simmons di tahun 1983. Apa sih trigger point area yang menyebabkan munculnya ada trigger point area di dalam otot kita. Nah, inilah namanya trigger point. Ya, kalau kadang-kadang kita raba ya, pernah kita raba otot kita itu ada something nodule. Gitu ya, kalau kita tekan tuh ngilu gitu ya. Atau pernah nggak coba nggak? Kalian coba. Kalian dengarkan ini sambil coba tekan otot kalian sendiri. Kira-kira yang rasanya sakit, tadi ada yang ngeluh sakit ya. Sakitnya bisa spesifik di area mana? Mungkin yang sakit tadi Pinggang, Dok. pinggang ya, coba ditekan. Yang otot ya, yang tulang jangan ya. Karena ini materinya untuk otot, tidak bisa untuk tulang. Ya, Dok. Jadi kalau misalnya nyeri lutut nggak bisa ya. Jadi coba dengan siapa ini yang bicara tadi? Eko, Dok. Siapa? Pak Eko, Dok. Pak Eko. Pak Eko coba lihat apakah ada taut band atau area yang nodul seperti ini di area pinggangnya. Bisa diraba? Ada, Dok. Tidak ada. Ada, Dok. Ada, ya. Itu namanya area trigger point. Ya. Gimana kita tahu kalau itu area trigger point nih? Ini nih. Gimana tahu nih aku ada ini gimana ceritanya ini? Nah, ada jump sign. Jump sign itu maksudnya begini. Ini kelihatan nggak ya di kamera tangan saya? Kelihatan ya? Nah, Kurang kalau Pak kita Dok. raba begini, itu ada seperti polisi tidurnya gitu ya. Kalau kita naik motor, ada polisi tidur ya. Ya, Dok. Rasakan ya. Jadi kalau kita raba gini, ada dia naik gundukan gitu. Jump sign namanya ya. Jadi dia lompat begitu. Kemudian ada local tenderness. Jadi kalau kita palpasi, dia melunak di beberapa bagian. Ya. Kemudian bisa juga twitching. Waktu kita tekan, jadi dia twitching gitu ya. Area itu adalah area trigger point. Nah, bisa juga selain di area trigger point ini nyeri, area ini nyeri, ya ternyata dia bisa menjalar nih, refer pain. Jadi bisa menjalar bukan di area yang mengalami yang ada trigger point-nya gitu. Jadi misalnya gini ya, trigger point-nya di sini nih, tapi nyerinya di sebelah sini. Waktu kita raba, ternyata di sini nggak ada namanya trigger point-nya. Dia baik-baik aja. Ternyata trigger point-nya di area lain. Jadi ada river pain. Ya, tapi kita bisa mempelajari river pain-nya karena ada pattern-nya. Jadi dia sepanjang meridian misalnya. Kalian tadi sesuai ya dengan perjalanan meridiannya, meridian bladder, meridian gallbladder. Nah, di dalam buku Important Formulas Worth 1,000 Gold Pieces for Emergency, di dalam akupuntur itu kita juga mengenal ASE point. Oh yes point.
Yes itu ya artinya ya itu. Kenapa pernah nggak ya kita minta pijit seseorang terus bukan itu yang sebelah sana, yang sebelah sana. Oke, namanya yes point atau ase point. Di mana titik itu, area itu ya, bukan titik ya, area itu ya, kalau kita tekan itu rasanya ngilu sekali atau rasanya itu ada pembengkakan atau nyeri atau rasanya begitu ditekan tuh berat atau ada perubahan warna atau dia sedikit mengeras dibanding sekelilingnya. Ya, ini ditulis di sana di buku itu. When some disease occurs, a part of the human body is blocked by Qi and blood. Apa yang terjadi? Ada blocking Qi dan blood, causing local dan temporary accumulation, thus appearing a phenomenon called ase. And when the disease is relieved, the phenomenon disappears. Jadi kalau misalnya kita udah nemukan area ase itu dan kita bisa treat sampai selesai, langsung nyerinya itu hilang. Ya, kayak magic ya. Seringkali pasiennya bilang, "Wuh, ajaib ini aku puntur nih, udah hilang nyerinya." Gitu ya. Nah, menurut Travel Simmons, klasifikasi trigger point ini ada beberapa ya, ada 4. Jadi yang pertama adalah primary, secondary, active, dan latent. Nah, kalau yang primary itu biasanya dia adanya di dalam otot. Ya. Nah, sedangkan yang secondary itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya nih, dia itu trigger point-nya itu di sini nih. Tapi ini nggak nyeri. Nyerinya itu di river pain-nya, di area ini. Kalau dicari trigger point-nya di sini, ya tidak ada. Adanya di sini. Ya, ini ya kalau kita lihat dari samping di sini, atau kita lihat dari belakang di sini. Ya, bahkan dia bisa menipu, ini sentralnya di sini, ini paling nyeri di sini. Tapi kita tusuk sini, nggak sembuh-sembuh pasiennya. Ternyata trigger point-nya di sini. Ini hanya revert pain. Bedanya sama yang ini, ternyata dia trigger point-nya memang di sini, di tengah-tengah otot. Itu yang primary. Nah, yang aktif bagaimana? Kalau yang aktif, kalau kita palpasi atau area nyerinya itu kita tekan, itu dia muncul gejala otonomiknya. Misalnya mual, misalnya dia keringatan, kayak gitu, karena nahan nyeri. Jadi, kalau yang laten, ini waktu kita tanya, kita palpasi, kelihatan teraba bahwa muscle-nya itu melemah. Ya, ototnya melemah. Jadi ada kelemahan. Misalnya tangannya ini lemah. Nggak apa-apa sih, sehat. Bukan lumpuh, cuma lebih lemah dari tangan yang kanan. Karena bahunya nyeri. Gitu ya. Ini yang laten ya. Nah, jadi kalau ada muscle pain nih pada seseorang. Tadi ada teman-teman kita yang nyeri ya. Jadi, apa yang terjadi kalau mengalami muscle pain? Decrease activity. Jadi, kalau misalnya kaki kanan yang sakit misalnya, atau lengan kanan, langsung dia tidak mau digerakkan. Jadi, dia gunakan yang tangan satunya. Jadi, ada decrease activity. Bisa juga increase activity pada lengan yang kontra, yang pada tangan kirinya, atau kaki kanan yang sakit, kaki kirinya yang lebih aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan yang sakit karena mau diistirahatkan. Ya, bisa juga terjadi proteksi pada area painful. Contohnya ada pembengkakan. Nah, itu sebuah tindakan proteksi dari tubuh kita agar pain-nya berkurang. Atau bisa juga pada pasien-pasien gangguan nyeri pinggang, mereka badannya miring gitu ya. Jadi sebetulnya itu adalah bentuk proteksi dari tubuh kita untuk mengurangi nyeri karena dia tahu tidak diberi beban.
dia otomatis dia agak miring gitu ya, pinggangnya, badannya, proporsi tubuhnya itu miring, gitu ya, untuk mengurangi nyeri. Nah, teknik myofasia ini paling banyak itu dan sebagian besar banyak diterapkan di dunia olahraga. Ya, karena apa? Karena di dunia olahraga kita butuh cepat kembali, langsung main lagi kalau bisa, dan langsung tidak injury lagi. Misalnya langsung kembali sehat lagi, kayak turun naik sehat biasanya. Atau nanti diturun main yang setelahnya. Nah, kita butuh kecepatan dan areanya ada di otot ya, bukan di area lain. Nah, karakteristik dari trigger point menurut Liggins itu ada dua, yaitu yang subjektif, ada yang objektif. Nah, yang subjektif yang bagaimana? Yang spontan, kaku, ada pelunakan, ada kelemahan pada otot, dan ada kelelahan, insomnia, karena mungkin nyeri ya, jadi dia gangguan tidur. Sedangkan yang objektif, itu ada gangguan movement. Ya, gangguan movement biasanya pada area-area tungkai. Ya, kemudian trigger pain-nya biasanya munculnya karena kita palpasi. Ya, biasanya bentuknya keras, ototnya lebih kaku, ya, lebih firm, gitu ya. Kemudian ada twitching respon, dan ini ada shortening dan lengthening. Jadi ada otot yang mana yang nyeri dia memendek, otot yang tidak nyeri dia memanjang untuk kompensasi kepada ototnya yang nyeri. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kita petakan, kalau tadi kan petanya hanya yang trigger point aja. Myofasia meridian, sorry, saya ralat ya. Gambar yang tadi itu adalah myofasia meridian. Tapi kalau kita temukan dari myofasia meridian itu area-area trigger point dan beserta river pain-nya, kita gabung nih gambarnya nih. Kalau area sini tuh nyerinya sebelah sini, kalau sini. Nah, tetap kita susun gini. Ya, sama dong dengan bladder channel. Ya. Kemudian yang di area trigger point dan river pain di area lengan ini sama dengan lung channel. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini mappingnya. Mapping dari musculoskeletal pain di area tubuh. Ya. Jadi kalau misalnya area pain-nya di sini, apa namanya, muscle spasmnya di sini, trigger point-nya di sini. Nah, nyerinya itu bisa menjalar sampai ke belakang tangan ini ya, di belakang. Ya, kemudian bisa juga di area bahu. Padahal yang pain di area bahu, trigger point-nya ada di punggung. Ini juga areanya di sini, tapi trigger point-nya di ketiak. Ini ya, bisa lihat ya, di dalam ketiaknya ini. Bahkan di sini ya, bisa juga problemnya di dalam ketiak ini. Cuman di ketiak ini hati-hati, kalau masih belum mahir, apalagi anatominya nggak paham, jangan menusuk area ketiak, karena area ketiak ini banyak arteri besar-besar ya, perjalanan arterinya di situ. Nah, untuk area payudara juga begitu, jadi makanya kadang-kadang kalau sudah teraba pain, kadang-kadang pada cancer pain, nah itu mungkin ada metastase ya. Jadi ini termasuk kalau cancer pain bukan musculoskeletal pain ya. Perhatikan, sekalipun dia pain-nya di area lengan, tapi dia bukan musculoskeletal pain. Jadi hati-hati terhadap metastase di area ini. Ya.
Nah, ini mapping yang di kaki. Kalau trigger point-nya di sini, ya, pain-nya bisa ke sini. Ya. Ini Cusandi ini ya, kayaknya titiknya ya. Kan? Nah, kalau di daerah luar, lateral, trigger point-nya di sini, penjalanannya bisa sampai ke sini. Sedangkan penjalanannya ini sampai ke bawah, ini juga sampai. Kalau ini mirip perjalanan bladder channel, ya, mappingnya, mapping pain-nya. Ya, jadi belakang, terus berjalan ke belakang sampai ke telapak kaki. Nah, identifikasinya itu caranya gimana? Ada banyak cara kita melakukan identifikasi si trigger point tadi. Kita bisa grasp the shoulder. Kalau misalnya kasusnya bahu, kita bisa pegang keduanya. Kalau daerah punggung atau dada, kita bisa rub. Rub itu artinya kita gosok gitu ya secara perlahan. Untuk mengetahui area mana sih yang kira-kira mengalami ada trigger point-nya. Kemudian bisa juga kalau areanya spesifik, di situ aja, nggak terlalu luas, kita bisa pakai metode pressing atau dengan ujung jari. Ya, cuman saya merasa diri saya sendiri kalau pakai buku-buku itu kurang sensitif ya. Jadi saya lebih suka pakai pressing finger. Ya, atau bisa juga dengan semua jari kita palpasi, ya gambarnya palpasi dengan semua jari. Ya, kemudian kita pastikan kalau misalnya itu areanya yang nggak terlalu eh, agak mengelabir, itu bisa kita cubit sedikit, kita lihat apakah area muscle spindle-nya itu ada di situ, trigger point-nya ada di situ. Nah, ini lihat ya. Cara nusuknya langsung masuk, jangan berhenti di sini. Pastikan nusuknya langsung masuk ke sejauh otot. Jadi, jangan di sini, atau di sini, atau di area ini, atau di sini. Karena ini itu di dalam otot. Masih ingat ya gambar yang tadi ya, yang ini. Nah, dia ada di tengah. Jadi nusuknya jangan di sini, atau bahkan sebelum otot. Ya. Nah, dia harus menembus otot ini. Ya, menembus otot. Tidak di luar otot. Jadi harus kita pastikan waktu kita nusuk itu kita sudah sampai tingkat kedalaman yang kita inginkan. Ya, ini ya kulit, ini masuk sampai ke otot. Kalau misalnya ada 3 seperti ini bagaimana? Apakah perlu dicabut, tusuk lagi, cabut, tusuk lagi? Berarti kan tusuk 3 kali. Nah, kita bisa gunakan fanning. Nah, kita fanning seperti ini supaya pasiennya nggak perlu ditusuk sampai 3 kali. Apalagi kalau orangnya takut ya. Tarik mundur, masuk lagi, tarik mundur, masuk lagi. Untuk yang fanning. Nah, ini adalah akupunktur oblik. Nah, gimana caranya teknik oblik yang kita gunakan pada myofasia ini? Ya, kita nusuknya dengan probe ya. Kemudian kita ambil sudut 45 derajat. Kemudian waktu dia menusuk sudah masuk separuh jalan sampai di kulit, kita turunkan. Ya. Jadi dari begini terus kita turunkan. Ya. Jadi dari begini masuk sudah nembus kulit, ya, anggap aja ini kulitnya ya. Masuk sudah nembus kulit, langsung turunkan. Terus dorong lagi. Ya. Bisa ya? Jelas ya? Setelah itu dorong keluar sampai muscle spindle-nya ini terbebaskan. Ya, trigger point-nya ini terbebaskan. Nah, kalau sudah bebas, kita palpasi atau misalnya sudah berkurang lah. Misalnya sebelumnya itu banyak, terus jadi berkurang, masih ada sisa, ya next time kunjungan berikutnya. Misalnya gitu. Nah, ini cara pegangnya, jarumnya.
Jadi nanti kita pakai jarum yang panjang, pastikan pakai probe supaya ada bantuan untuk mengarahkan ujung jarumnya. Jadi gimana cara kita insersinya? Pasiennya lokasi nyerinya harus jelas. Mana area lokasinya, posisikan pasien sesuai lokasi nyeri yang mau kita lakukan obrik atau myofasia akupunktur. Nah, kita analisa motor disturbance dan direction dari injurnya, dari area-area yang nyeri dari ototnya yang mana. Ya, kemudian lokasinya yang ASE point tadi, MPP, jadi most painful point. Jadi ASE, yes, yes, yes. Ya, itu yang nyeri, ya, sebelah situ yang nyeri. Nah, itu berarti kita sudah akurat lokasinya. Jarumnya dimasukkannya tegak lurus, kemudian miring. Nah, karena jarum yang kita pakai jarum panjang sekitar 3-4. Kemudian kita juga pakai taping ya. Pipanya itu untuk stabilize jarumnya. Kemudian kita dorong jarumnya masuk menggunakan kekuatan ibu jari dan telunjuk kita. Ya. Kemudian derajatnya ini bagaimana? Kalau derajatnya nggak ada yang baku. Tergantung area trigger point-nya di sebelah mana. Apakah agak deep atau tengah? Gitu ya. Jadi nggak bisa ada ketentuan bahwa harus di sini. Jadi berdasarkan siap pasien, area trigger point-nya sebelah mana. Ya, apakah kurang dalam? Gitu ya. Tapi hati-hati untuk area-area yang memang tidak boleh tusuk secara dalam ya. Nah, terapeutiknya apa? Bisa cure, bisa mark, jadi recovery aja, tapi nanti kapan-kapan bisa nyeri lagi, atau ada improvement, ada relief saja, tapi sebetulnya itu nggak ada reaksi apa-apa, bisa juga terjadi. Ya, jadi terapeutik efeknya sama dengan akupuntur body, akupunktur, dia bisa disepir langsung seperti magic, bisa juga recovery-nya secara perlahan, kemudian bisa juga reliefnya cuma sebagian aja, misalnya nyerinya dua-dua leher, tapi yang kita rilis cuma satunya masih belum bisa, oke, next time. Nah, atau tidak ada efek sama sekali, oke, kita bisa lihat lagi next time. Kedatangan berikutnya. Nah, gimana kalau kasusnya nyerinya akut? Kalau kita nyerinya akut, itu nggak perlu terlalu banyak stimulasi. Sedangkan kalau pada manipulasi ya, kalau pada kasus-kasus yang lama, itu kita perlu beberapa kali melakukan stimulasi. Jadi mungkin 4 kali, ya, atau boleh lebih. Guideline-nya gimana? Jadi assessment dulu, area mana yang nyeri, kemudian kita tahu perjalanan meridiannya kemana, karena kan kita pakainya meridian nih, nggak pakai punya dia ya. Kalau punya dia ada namanya trains. Trains itu perjalanan meridian myofasia. Karena kan dia ikut-ikut kita memberi nama myofasia meridian ya. Work of meridian can often have distant effect. Jadi pastikan dia tidak punya distant effect yang harus kita treat ya, atau bahkan distant effect itu harusnya malah trigger point-nya di sana. Kerjalah di mana meridian itu menjadi direction di mana kamu ingin pergi. Jadi kalau misalnya kita mau ngobatin bahu nih, meridiannya mana dulu? Kamu mau ambil yang mana? Apakah meridian SI? Apakah meridian LU? Ataukah meridian perikard? Yang mana? Gitu ya. Kemudian kerjanya juga dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Ya, jadi berurutan. Kemudian kita bisa cek meridian seberangnya. Misalnya meridian paru yang kanan dan paru yang kiri.
Nah, key suksesnya gimana? Gimana cara kita melakukan miofasianya itu secara sukses? Jadi sukses rate-nya itu besar gitu ya. Jadi harus ada diagnosa yang tepat, kemudian cara menusuknya juga harus tepat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita harus ngobrol juga sama pasiennya during treatment, mana sudah rilis belum, sudah rasa nyaman belum, apakah masih terasa nyeri atau kaku atau rasa yang lain yang tidak nyaman misalnya. Itu sudah bisa diselesaikan atau belum. Terus yang terakhir adalah praktek. Jadi kita harus sering-sering praktek supaya tangan kita menjadi lebih leluasa saat kita melakukan myofasia akupunktur. Nanti pasti ada workshopnya ya. Apa istilahnya? Ada praktikumnya ya. Praktikum udah minggu kemarin, Dok. Nggak tahu ini nanti di Ya, oke. Jadi ini saya tambahin pesan terakhir. Jadi kita belajar dari pensil, bukan hanya luarnya saja, tapi bagian dalam dari tubuh kita itu juga bermanfaat. Jadi ilmu-ilmu kita yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk pasien. Ya, kadang-kadang kita bisa mengalami nyeri itu pada beberapa teman-teman kita ya, mungkin nanti kita bertambah usia, itu kadang-kadang nyeri itu ada itu untuk supaya kita lebih ini ya, lebih aware terhadap kesehatan kita lebih jaga gitu ya terhadap nyeri. Jadi kita harus tahu untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri, kita bisa melakukan edukasi, kita bisa memberikan motivasi agar dia bisa segera keluar dari sana dan bisa combat pain-nya bersama dengan akupunktur. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya dok, Ya, Dok, apa beda miofascial akupunktur dengan em, yang dry needling sama miofascial massage dok? kalau myofasia jawab myofasia message dulu ya. Kalau myofasia message itu dia biasanya sama, cari area yang trigger point, tapi dia nggak gunakan jarum, tapi dia gunakan massage. Itu bisa juga dilakukan. Nah, kalau dry needling, memang belakangan ini dry needling itu menggunakan jarum akupuntur. Harusnya dry needling itu mereka menggunakan jarum gauge yang dipakai untuk suntik di pantat. Tapi sekarang karena dia merasa pakai jarum itu tuh sakit, akhirnya dia belakangan ini menggunakan jarum akupuntur. Ya, jadi seakan-akan pasien taunya ini tindakan akupuntur, padahal bukan. Nah, kalau yang namanya dry needling itu juga mereka hampir sama ya. Ada beberapa hal yang mereka mencari juga area trigger point. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa myofasia meridian yang mereka sebut sebagai meridian, nah, jadi istilah meridiannya jadi rancu kan, mereka menggunakan myofasia meridian, istilahnya tadi loh. Ternyata itu sama kan sama meridian kita bladder, meridian paru, kayak gitu. Paham ya? Ya dok. Ya, jadi sebetulnya eh, telur apa ayam, ayam apa telur ya, gitu. Oh ya, kalau untuk merilis itu eh, kan kalau yang miofascial akupunktur untuk daerah yang lebih dalam dok. Kalau misalnya untuk daerah yang nggak tahu dalam kita pakai spot massage itu lebih berguna ada sih atau gimana dok baiknya? Nah, kalau Mas Bisa. trigger point-nya di superficial, itu bisa. Kita Heeh. gunakan ini kalau dia ada di area otot ya, di dalam Otot. berkas otot. Jadi dia di dalam berkas otot.
Jadi kalau dia berada di permukaan atau dia ada di bawah kulit, di atas otot, itu ya mungkin pakai massage mas sudah bisa, nggak perlu pakai jarum ya, Mm-mm. gitu. Kalau yang kayak di gluteus itu di bokong ya, itu kan banyak otot, Dok. Nah kalau gluteus Jadi, nggak mungkin dimassage, agak- ototnya udah ah, tebel, sudah itu berlapis-lapis, ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke situ, jadi hmm. lebih efektif menggunakan jarum. Jadi kita nusuknya gimana, Dok, itu? Nanti ada prakteknya kan ya? Oh ya. Atau misalnya kayak di deltoid, Dok. Misalnya dia merasa kaku, ngiru gitu di otot ini, deltoid Hmm. Kalau muscle itu. deltoid ya kita harus raba ototnya, bicep kah atau tricep. Jadi harus Hmm. tahu anatominya. Kalau miofasia memang lebih mudah, tapi dengan catatan kita tahu anatomi ototnya, supaya kita tahu mana yang mau kita approach. Kemudian kita lakukan palpasi, kita lihat mana Hmm. yang mengalami atau area yang ada spasmnya, atau kita sebut tadi sebagai muscle spindle, gitu. Oh ya. Kalau pas saat nusuk itu perlu kita cabut, tusuk cabut atau gimana, Dok, caranya itu? Nggak perlu sampai keluar ya, kita dorong keluar tapi tidak sampai keluar jarumnya. Terus kita masukkan lagi. Jadi kita keluar masuk begitu, tapi tidak sampai lepas jarumnya. Berapa kali itu, Dok? Tiga Pastinya empat dorong kali, tariknya. bisa 3-4 kali. Oh ya. Kalau memang kena pembuluh darah bisa rusak nggak sih, Dok, itu? Kalau Loh, misalnya iya, tadi kena. saya sudah jelaskan bahwa tindakan ini harus tahu, kalau tadi nggak tahu titik akupuntur nggak apa-apa, tapi harus hafal area-area yang berbahaya. Area-area mana saja, terutama punggung ya. Area punggung ini hati-hati dalam melakukan tindakan miofasia, bisa menyebabkan pneumotoraks. Jadi bisa nyawa Hmm. pasiennya bisa melayang nanti. Gara-gara pneumotoraks masuk ICU, ya, jadi berita nanti malah. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan miofasia, terutama pada daerah punggung, pundak juga hati-hati. Tapi kalau kita melakukannya dengan teliti, kita melakukannya dengan sesuai dengan keilmuan kita, saya rasa ya nggak apa-apa. Kita akan aman aja. Ya, Ya, Dok, makasih banyak, Dok. ya, sama-sama. Dok, tadi itu Ya, ada yang ditusuknya lurus, ada yang miring gitu ya, Dok ya? bukan. Itu masuknya lurus dulu, kan nggak mungkin kita nusuknya miring, masuk jarum itu miring itu sulit. Wardah, udah praktek akupuntur belum? Sudah. Pernah nusuk miring nggak? Nusuk ini kepala, Dok. Oh iya, ini kan nggak ngomong kepala, ini kan ngomong otot. Kalau otot, ya Jadi agak. masuknya dia tegak lurus atau 45, baru kita turunkan. Itu ya. Oh, gitu. Mm, Kalau di betis aman, Dok ya? aman. Iya, Kanan saya kiri? betis kanan Ya. ada Nanti teraba. bisa, kalau pas kuliah bisa dicoba antar temen toh. Iya. Antar temen bisa Dok, minta tapi bantuan. kayaknya saya pernah nyoba itu, tapi nggak anu ya, nggak rilis ya. Harus diulang ya, Dok ya. Mungkin salah lokasinya atau belum capek tadi, belum mencapai areanya udah tidak menyentuh area trigger point-nya. Oh, bukan di yang itu yang teraba berenggolnya itu, Dok. Trigger point-nya. Hmm, harus tahu trigger point-nya di mana ya, Dok ya. Ya, ada lagi? Bu Dokter, kalau cara mengetahui untuk trigger point itu apakah dengan meraba atau dengan menghafal? Dengan Oh, USG biasanya bisa, Bu. Dengan USG bisa. nggak maksudnya kita
berhubungan langsung sama pasien atau klien di depan kita gimana? Tadi Untuk ada gambar mengetahui, oh saya, ini area nyeri seperti itu, trigger point-nya di area itu. Tadi ada gambar yang sudah saya berikan. ya, Nah, itu harus berarti di-memorize. berarti kita hanya cukup menghafal poin-poinnya saja ya. Ya, tapi Itu jangan sudah lupa pasti masih di ada situ. yang secondary. Yang secondary itu bisa dia nyerinya nyeri alih. Nyeri alihnya sepanjang meridian. Jadi intinya harus menghafal poin titik-titik itu ya. Hanya pasti di situ, di area situ. Dia tidak berpindah Ya, ya. refer pain-nya. Ya, area refer pain-nya. Dari trigger point itu, refer pain-nya bisa kemana aja. Tadi ada kan yang gambarnya beberapa. Area atas, area tungkai, sama area lengan. Iya. Mm-mm. Nanti dibuka Tapi lagi, kalau Bu, slide-nya. oh iya, itu berarti ini benar-benar masalah otot ya, tidak ada kayak misalnya kekakuan ligamennya atau gimana, tidak ya. Ya, kita otot aja ya ini. Kalau masalah ligamen, mungkin ligamen itu hanya revert pain-nya bisa. Kali revert pain kan Hmm. bisa nyampe ligamen juga. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita tetap ambil trigger point-nya di mana kita cari trigger point-nya. Dok, biasanya kalau orang kebanyakan di di areal samping apa skapula ya, Hmm, samping skapula rata-rata kebanyakan di kanan yang mendekati bahkan hampir masuk di bawah skapula itu trigger point-nya sebenarnya mana ya? Orang kalau orang pijit biasa tuh susah untuk mendapat itu, susah untuk rilis untuk poin itu. hmm. Itu trigger point-nya sebenarnya bagian mana ya? Kalau itu nggak Jadi bisa kita raba ya, Bu. Kan di bawah tulang. ya susah. Ya, Ya, di bawah. yang Ya, itu bisa paling kita susah. raba itu yang tidak di bawah tulang. Mm-mm. Terus kalau secara ilmu ini, trigger point-nya kita ngambilnya gimana? Ada kan tadi katanya udah ada petanya. Mm-mm. Petanya Ibu lihat dulu ya. Ini saya matikan dulu dah. Ibu tadi banyak. Ini terlihat nggak ya? Sudah terlihat? Ya, belum. Ya. Hmm. Nah, ini Bu. Ya, Ini kan trigger point-nya di sini, bukan di bawah tulang. ya. Mhm. Tapi itu penyebaran sakitnya kan di ujung skapula ya itu ya. Ya, Yang anu, arsirannya agak tebal itu di ujung skapula ya. Kalau yang ah, arsiran nah kalau di sakitnya sini itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini tidak harus ditusuk di area ini. Yang penting kita lihat adalah perjalanan meridiannya, Bu. Nah, hmm, apakah perjalanan yang nyeri misalnya katakan Ibu tadi area sini, nah trigger point-nya ah, Ibu cari di area paravertebrae. hmm. Paravertebrae. Itu ya, Bu. Untuk Tapi kalau yang di ah, bawah tulang, kita nggak bisa lakukan palpasi. Sekalipun pakai USG pun nggak bisa kita jumpai apakah ototnya di dalam tulang itu ada sesuatu, muscle-nya, misalnya seperti kata Ibu tadi. ya, terus solusinya gimana, Bu? Itu banyak sekali loh orang yang mengalami kayak gitu, terutama di saat dia melakukan gerakan-gerakan halus. Kalau dia melakukan gerakan-gerakan kasar, gerakan besar, itu dia tidak merasakan sakit. Tapi ketika dia melakukan gerakan halus seperti tulis atau ketik, gitu tuh biasanya rasa sakitnya tuh mengganggunya luar biasa ya. Itu solusinya gimana? Ibu coba tegakkan diagnosanya lagi, pilih titiknya, mungkin belum ketemu trigger point-nya yang tepat. Ya, Jadi makanya pasien tadi, maksud saya tanya nih ya, maksud
Maksud saya tanya di sini biar saya mendapat arahan, Bu. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, akurat nggak diagnosanya? Apakah ini jangan-jangan bukan meridian, bukan muscle, tapi tulang? Oh, nah itu rata-rata bukan tulang, Bu. Itu apa ya? Kemudian, apakah sudah menusuknya dengan tepat? Apakah trigger point-nya, berarti Ibu sudah melakukan myofasia akupunktur ya sebelumnya? Untuk poin ini sudah lah. Sudah ya? Ya, Jadi sedikit nggak kadang-kadang. berhasil berarti. Oh, saya tuh gini, Bu. Saya maksudnya supaya saya lebih tepat. Saya enggak 2 kali bertanya, 3 kali bertanya. Saya jadi arahnya lebih tes gitu loh. Kadang-kadang tuh kita misalnya udah ambil gitu, oh di sini lagi kan. Berarti saya harus, oh, kok arahnya kok tidak langsung sekali gitu loh, Dok. Kalau tidak langsung sekali berarti Ibu tidak melakukan ini. Eh, se- em, Kalau setelah Ibu cabut jarumnya, orangnya masih merasa masih ada atau masih nyeri, berarti Ibu belum mencapai trigger point-nya. Nah, maksud saya mengetahui kalau apa sakitnya areal sini itu triggernya sebenarnya di posnya di sini, maksud saya gitu, supaya saya lebih lebih titis gitu maksud saya. Ibu itu harus melakukan perabaan, Bu, di badan pasiennya. Saya nggak bisa Ya, memberi arahan eh, eh, dari ini, karena kita harus meraba otot pasiennya. oke, Gitu. ya. Pengalamannya kalau perabaannya rasanya bagaimana ya, Dok? Ya, ini. Seperti ini. Ada kekakuan tadi ya. Ada slide-nya ya, Ibu. Sini ya. Ya, Bentar. Nah, ini. Karakteristiknya ada spontaneous pain, ada kekakuan, ada perlunakan, ada kelemahan otot, bisa juga pasiennya kelelahan atau insomnia untuk subjektifnya. Nah, kalau yang objektif, kita palpasi, itu ada ototnya lebih firm, lebih kaku, kemudian ada twitching response, kemudian ada restricted movement, jadi ada pemendekan dan pemanjangan. Misalnya satu tungkai ini, atau otot ini ya, jadi kita nggak bisa melakukan tangannya berputar, karena ada yang memendek ototnya di sini, sedangkan yang di sini memanjang, karena untuk mengurangi area nyeri. Jadi ini Ibu harus lakukan evaluasinya secara subjektif, kemudian kita lakukan benar otot, jangan-jangan bukan otot. ya, Dok. Jadi pastikan dulu yang nomor satu bahwa ini adalah masalah otot ya. Ya, Bukan yang lain. ya, Itu ya Bu, semoga bisa menjawab ya. ya, siap. Terima kasih, Ya, Dokter. Bapak dievaluasi ulang, dianamnesa ulang pasiennya, dipalpasi ulang semua, bangun munciknya semua dikerjakan, dievaluasi. Jadi apa yang bisa kita gali dari pasiennya. Tuh. Siap. Ada lagi yang mau tanya? Tanya, tadi Ya, nanti kayaknya udah ada deh. Kan ini materinya juga sudah kelas sebelumnya sudah saya ngajar, ada kok mestinya. Kalau nggak ada nanti saya share lagi lewat barangkali Mbak Suntia. ya baik dok. Ya, baik. Ya, kalau nggak ada yang tanya, saya tutup ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima Terima kasih, kasih Dok. semuanya.